warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan muhadarah singkat. Muhadarah yang bertema gerhana matahari dan bulan. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sejarah telah mencatat bahwa gerhana matahari pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Imam Al-Bukhari menceritakan dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu terjadilah gerhana matahari dengan segera Nabi SAW bangkit dengan menerido selendangnya sampai beliau masuk masjid. Maka pun kami ikut ke dalam masjid. Lalu kami mengimami dengan salat 2 rakaat sampai gerhana tersebut kembali normal. Dalam Nabi SAW bersabda, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian seseorang, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian seseorang. Apabila kalian melihatnya, maka salatlah berolah kepada Allah sampai gerhana tersebut hilang. Dalam riwayat yang lain dari jalan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, gerhana matahari pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Bertetapan dengan meninggalnya putra beliau Ibrahim. Manusia pada berkata, gerhana matahari karena kejadiannya kematiannya Ibrahim. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian seseorang, bukan hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana keduanya, maka salatlah, berdoalah kepada Allah sampai gerhana tersebut hilang. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Terjadinya gerhana baik, gerhana matahari bukan kejadian biasa, bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan kejadian ini menyimpan hikmah dan pelajaran yang luar biasa bagi umat manusia, yang diantaranya satu, bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Sebagai orang mukmin, kita harus percaya bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta, karena ada keteraturan waktu siang dan malam dan keteraturan gugusan bintang. Ini terjadinya gerhana matahari dan fenomena alam, dan tiada lain kekuasaan Allah dan tanda kebesarannya. Semua makhluk tunduk kepadanya tanpa terkecuali. Allah Jalla berfirman, wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu sakharatu bi amrih inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Yang artinya, dan dia menundukkan malam dan siang dan matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terjadi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Quran surah An-Nahl ayat 12.
dan alangkah sangat meruginya orang-orang menyembah matahari maupun orang-orang yang menyembah matahari dan bulan, dan alangkah sangat meruginya orang-orang yang menyembah matahari maupun bulan karena keindahan, karena terpesonanya dan dengan keindahannya dan kebesarannya. Allah Jalla berfirman, Allah Jalla menyinggung dalam hal ini dalam firman-Nya yang kedua, terjadinya gerhana matahari bukan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang, sebagaimana teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang yang meyakini bahwa kematian Ibrahim adalah sebab gerhana matahari. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung dalam hal ini dalam sabda beliau, sesungguhnya gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian seseorang. Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadinya gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian seseorang, bukan hidupnya seseorang. Teguran Rasulullah SAW ini membatalkan akidah jahiliyah dan para ahli perbintangan yang sering menghubungkan kejadian alam yang ada di permukaan bumi. Mungkin ini aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.